Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Rahman dengan NIM 240211110084. Saya dari mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini tujuan saya membuat video ingin mengerjakan tugas, tepatnya dari matkul akuntansi biaya. Di sini tugas saya ini tentang mempresentasikan tentang Kaizen Costing, yaitu pengendalian biaya berbasis perbaikan berkelanjutan. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang. Di sini industri manufaktur menghadapi persaingan global yang ketat. Efisiensi biaya menjadi faktor utama untuk memenangkan kompetisi. Toyota dikenal sukses menggabungkan Kaizen dengan sistem produksinya. Kaizen Costing digunakan untuk menurunkan biaya selama produksi berlangsung. Toyota ini merupakan perusahaan yang dikenal memiliki efisiensi produksi terbaik di dunia. Salah satu alasannya kenapa Toyota itu terbaik, alasannya itu adalah penerapan filosofi Kaizen. Kaizen diterapkan bukan hanya dalam aspek kerja sehari-hari, tetapi juga dijadikan dasar pengendalian biaya melalui hanya dalam aspek kerja sehari-hari, tetapi juga dijadikan dasar pengendalian biaya melalui Kaizen Costing. Dengan metode ini, Toyota itu mampu menurunkan biaya produksi dari waktu ke waktu tanpa mengurangi kualitas. Makanya Toyota itu bisa dibilang terbaik dalam bidangnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian Kaizen Costing. Kaizen ini berasal dari kata Jepang yaitu Kai yang berarti perubahan dan Zen yang berarti baik. Maknanya adalah perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus melibatkan seluruh pekerjaan dari level bawah hingga manajemen fokus pada perbaikan proses, bukan sekedar hasil akhir aja. Metode pengendalian biaya untuk menekan biaya aktual di bawah biaya standar diterapkan selama proses produksi. Selama proses produksi berjalan, mencapai efisiensi melalui pengurangan waste dan peningkatan proses merupakan lanjutan dari target costing setelah produk mulai diproduksi. Itu pengertian dari Kaizen Costing. Apa sih itu pengertian Kaizen Costing? Itu sudah tertera, yaitu perbaikan kecil namun konsisten dapat menghasilkan perubahan besar. Perbaikan kecil itu bisa konsisten, terus konsisten. Apa maksud konsisten ini? Terus menerus gitu. Dapat menghasilkan perubahan yang sangat besar dalam jangka panjang. Kaizen juga melibatkan semua individu di perusahaan, mulai dari operator di lantai produksi hingga manajer puncak. Selain itu, Kaizen fokus pada proses bukan hanya hasil. Kaizen juga berfokus pada prosesnya, bukan hanya hasil aja, sehingga proses kerja selalu dievaluasi untuk mencari peluang peningkatan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang tujuan Kaizen Costing. Tujuan Kaizen Costing di sini adalah tujuan
Tujuannya yang pertama itu mencapai penurunan biaya secara bertahap setiap periode. Yang kedua itu membangun budaya kerja yang efisien dan disiplin. Di sini ada poin pertama itu mencapai penurunan biaya secara bertahap setiap periode. Yang ketiga itu menghubungkan strategi perusahaan dengan aktivitas operasional harian. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan pekerja dalam perbaikan proses. Meningkatkan selanjutnya yaitu ada poin meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Yang terakhir yaitu mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah atau waste. Tujuan utama dari Kaizen Costing itu adalah menurunkan biaya secara bertahap dan terus-menerus. Kaizen Costing juga bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dalam setiap aktivitas perusahaan. Metode ini membangun budaya kerja yang disiplin dan berorientasi pada perbaikan karyawan. Karyawan juga didorong untuk ikut berkontribusi memberikan ide-ide perbaikan. Selain itu, Kaizen Costing itu juga membantu perusahaan meningkatkan daya saing terutama itu dalam pasar yang sensitif terhadap harga. Namun juga Kaizen Costing itu tujuan yang pertama itu yang diutamakan itu mencapai penurunan biaya secara bertahap setiap periode. Kaizen Costing juga memperkuat hubungan antara strategi perusahaan tersebut dengan aktivitas harian melalui pencapaian targetnya. Baik, itu tujuan dari Kaizen Costing. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini Kaizen Costing juga sebelumnya udah dijelaskan yaitu tujuan. Sekarang masuk pada prinsip-prinsip utama Kaizen Costing. Prinsip pertama adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, yaitu perbaikan tanpa henti. Perbaikan itu tanpa henti, terus diperbaikin, tiap hari diperbaikin, tiap periode diperbaikin. Namanya itu continuous improvement. Yang kedua yaitu prinsip kedua itu adalah keterlibatan total seluruh karyawan, sehingga tidak ada perbaikan tanpa partisipasi semua pihak. Yang ketiga itu ada prinsip ketiga yaitu ada berfokus pada proses, karena proses yang baik akan menghasilkan output yang baik atau hasil yang baik. Semua tergantung pada prosesnya. Kalau prosesnya ya biasa-biasa aja, akan menghasilkan output yang biasa-biasa saja. Gitu. Kalau prosesnya itu lebih baik, improve terus-menerus, ya itu akan menghasilkan output yang sangat baik. Yang ke prinsip berikutnya adalah menghilangkan 7 jenis pemborosan seperti menunggu, kelebihan produksi, terus transportasi yang tidak perlu. Transportasi yang tidak perlu itu dihentikan. Proses berlebih, persediaan berlebih, gerakan yang tidak efisien, dan cacat produk setiap perbaikan yang berhasil harus distandarkan menjadi cara kerja baru agar tidak kembali ke cara lama. Jadi kalau cara lamanya itu tidak baik, itu pindah ke cara yang baru. Kan otomatis kalau cara lamanya itu tidak baik, kalau ada improve tadi, perbaikan, ada proses perbaikan, itu akan maka memilih cara yang baru. Yang evaluasi, prinsip juga punya evaluasi dilakukan secara rutin untuk
untuk melihat efektivitas. Evaluasi itu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan tetap memberi hasil optimal, akan memberi hasil yang positif bagi perusahaan Toyota tersebut. Yang terakhir yaitu setiap perbaikan menjadi bagian dari pembelajaran organisasi. Biasanya tiap organisasi itu ada eval gitu. Itu bukan buat apa, tapi tentang buat organisasi itu bisa berkembang dan bisa improve selanjutnya atau periode selanjutnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hubungan dengan Toyota Production System. Di sini hubungan dengan Toyota Production System, yaitu Toyota Production System memiliki dua pilar utama, yaitu Just in Time dan Jidoka. Just in Time berfokus pada produksi sesuai kebutuhan sehingga persediaan ditekan serendah mungkin. Terus ada yang kedua itu pilar yang kedua yaitu Jidoka, memastikan kualitas dengan memberikan kemampuan pada mesin atau operator untuk menghentikan proses jika terjadi kesalahan. Yang Kaizen Costing melengkapi kedua pilar ini dengan memastikan setiap aktivitas berjalan seefisien mungkin melalui pengurangan waste dan perbaikan proses aliran produksi Toyota menjadi lebih lancar dan gaya semakin menurun. Penerapan Kaizen Costing memperkuat sistem Toyota ini sehingga perusahaan dapat memproduksi lebih cepat, lebih murah, dan lebih berkualitas. Itu hubungan dengan Toyota Production System. Itu gunanya Kaizen Costing. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tingkat penerapan Kaizen Costing itu shop floor Kaizen fokus pada perbaikan kecil oleh operator. Mengenai Kaizen fokus oleh operator. Managerial Kaizen fokus pada pencapaian target, pengurangan biaya. Strategi Kaizen fokus pada penghematan jangka panjang dan strategi kompetitif. Itu tiga tingkatan yang berbeda dengan tujuan yang berbeda juga. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang siklus implementasi Kaizen Costing. Kita membahas tentang siklus Kaizen Costing. Ini mungkin siklus PDCA atau Plan Do Check Action. Pada tahap plan, perusahaan menetapkan biaya standar dan target biaya baru. Di sini juga ada tahap DO, melakukan perbaikan melalui aktivitas Kaizen Check, mengukur hasil melalui Kaizen Variant Action, melakukan standarisasi dan menetapkan target baru. Siklus ini memastikan perbaikan tidak berhenti dan perusahaan selalu bergerak menuju efisiensi yang lebih baik. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh implementasi di Toyota. Yaitu yang pertama itu mengurangi gerakan tindak efisiensi di lini produksi. Yang kedua itu mengubah layout menjadi speed line untuk memperlancar aliran kerja. Menerapkan JIT untuk menekankan inventory, mengurangi defek melalui Jidoka, menggunakan sistem usulan karyawan untuk menemukan ide yang terakhir, yaitu untuk menemukan ide efisiensi. Lanjut ke selanjutnya, itu dampak penerapan Kaizen Costing. Di sini ada 5 dampak. Yang pertama itu biaya produksi turun. Biasanya rata-rata 3-5% per tahun. Biaya produksi turun rata-rata itu 3-5% per tahun ya.
Yang kedua itu produktivitas karyawan meningkat hingga 15%. Karyawan meningkat karena proses makin efisien. Terus ada jumlah cacat menurun hingga kurang dari 1%. Yang keempat, pengurangan waste di seluruh proses produksi. Dan yang terakhir yaitu budaya kerja menjadi disiplin, efisien, dan adaptif. Nah, di sini ada kelebihan Kaizen Ghosting. Di sini dan kelemahan Kaizen Ghosting. Kelebihan Kaizen Ghosting yaitu efisiensi tercapai secara berkelanjutan, tidak mengorbankan kualitas produk, meningkatkan motivasi dan partisipasi karyawan. Yaitu yang kelemahan. Kelemahan di sini itu membutuhkan komitmen kuat dari manajemen puncak, kurang cocok di lingkungan kerja dengan budaya disiplin rendah. Perubahan kecil dan terus-menerus dapat melelahkan sebagai pekerja. Hasil tidak langsung terlihat karena bersifat bertahap. Nah, di sini ada contoh perhitungan Kaizen Ghosting. Nah, di sini ada misalnya ya biaya standar sebuah proses adalah 1 juta. Nah, setelah dilakukan Kaizen, biaya aktual turun menjadi 150.000. Selisih sebesar 50.000 adalah Kaizen varian. Nah, ini 1 juta dikurangi 150 menghasilkan 50.000, itu hemat. Kesimpulan dari Kaizen Ghosting, untuk Kaizen Ghosting menurunkan biaya melalui perbaikan kecil dan konsisten. Toyota menunjukkan bahwa efisiensi tercapai melalui disiplin dan budaya Kaizen, menggabungkan aspek teknis, akuntansi, dan aspek budaya organisasi. Kaizen Ghosting juga menciptakan efisiensi jangka panjang dan keunggulan kompetitif. Mungkin penjelasan tentang Kaizen Ghosting, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.